Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Iqbal, NIM saya 0886666357. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum terkait keamanan jaringan mengenai snort atau tadi itu eh, bentar saya buka dulu mengenai snort IDS ya. Jadi di sini itu sebelumnya saya sudah menginstal dua buah VM. Yang satu diinstalkan dengan Snort dan yang satu lagi untuk attackernya yang akan melakukan ping floodingnya. Nah ini sebetulnya harus dibuatkan 3 VM, namun karena keterbatasan RAM yang saya punya, jadi VM ketiganya ini saya akan menggunakan lokal laptop sebagai web atau telnet server. Oke, sebelumnya saya sudah memastikan kedua VM ini dan lokal laptop saya bisa saling berkomunikasi dengan ping, dan sebelumnya saya juga sudah menginstal eh, Snort-nya dan beserta npcap-nya. Di sini saya menggunakan Windows 10 untuk operasi sistem di VM-nya, dan juga di sini ada keterbatasan juga dikarenakan saya tidak menemukan file konfigurasi. Jadi mungkin nanti beberapa ada yang perlu di-adjust agar mungkin menyesuaikan dengan hasil panduan ini. Oke, pertama-tama eh, tadi sudah saya instalkan terlebih dahulu Snort dan npcap. Kemudian saya bisa langsung masuk ke bagian mode Snort atau sniffing. Oke, pertama saya perlu mengakses ke directory Snort. Jadi di sini dijalankan Snort minv yang artinya verbose. Nah, ini coba saya jalankan ping ke VM tersebut. Kayaknya ini di berapa ya? Nggak bisa diklik. Saya IP-nya itu untuk yang attacker 4050. Eh, nah ini. Eh, sini tidak ada yang masuk ya. Mungkin karena tadi saya telat mapping ya. Hmm, sini tidak terdeteksi eh, data yang masuk. Saya coba dari sini, dari lokal. Ya, di sini juga saya kurang mengerti karena tidak dijelaskan harus mengaksesnya seperti apa. Ya mungkin ini sebagai bukti ini sudah ada ya bahwa si Snort V-nya ini masuk dan bisa berjalan. Terus jika ditambahkan D berarti dia akan memunculkan datanya, dia lebih deskriptif. Kemudian dengan E maka dia akan menghasilkan header dan data linknya juga ya. Lalu kemudian ini tidak ada yang beda juga, hanya argumen-argumen yang lain dan melihat si lognya. Oke, kemudian di konfigurasi snortnya saya bisa membuka eh,
sebentar. Ini saya coba atur dulu snortnya. Ada di snort etc snortcon. Nah, ini keterbatasannya di sini. Di bahan praktiknya saya tidak mendapatkannya ya. Oh, ini sih benar-benar tidak ada filenya, jadi saya bingung harus dipasangkan yang mana. Mungkin saya bisa lakukan yang sisanya di Snort Minway ini. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa juga ini di bagian komen ya. Jadi mungkin ketika dimasukkan Minway, berarti dia akan eh, memunculkan daftar alamat fisik IP address dan nama device dan juga indeks network adapter yang terpasang pada OSIS Nord. Nah, terlihat ini ada indeks 1, physical address atau MAC address-nya, kemudian IP address-nya, device name, dan juga eh, deskripsi si adapternya. Kemudian pada indeks network adapter, oke, ini bisa mengaktifkan snort dev min i2. Oh, berarti ini akan memilih nomor indeks 2 jika muncul 2 di sini. Lalu ini bisa cek Ethernet yang aktif seperti apa. Nah, ini karena keterbatasan, eh, saya tidak menemukan filenya dari kemarin, jadi ini belum bisa saya cek. Atau mungkin nanti saya akan buatkan Google Drive untuk menyusul file konfigurasi dan hasilnya. Nah, ini mungkin bisa saya lakukan untuk menyiapkan rules-nya. Snort etc. Cari HomeNet. Nah, ini dengan IP yang host. Oke, sudah. Internal netnya dibiarkan. Kemudian role path. Eh, ups, tidak ditemukan. Si bagian role path-nya mungkin tadi berada di file customnya yang berada dari bahan praktik. Nah, ini dikarenakan rulesnya tidak ada, jadi mungkin nanti hasilnya akan berbeda. Lalu ini ada komen untuk eh, mengeksekusi snort dengan menggunakan network adapter indeks 1. Nah, ini jadi ketika tadi melakukan ping yang berada dari luar atau misalkan yang tadi karena di eksternalnya tidak disetting, maka dia akan mengecek ke seluruh IP yang masuk atau paket yang masuk. Apabila paket tersebut mencurigakan, maka mungkin nanti akan muncul di folder log sini. Ya, kemudian ya jika benar konfigurasinya maka akan standby. Apabila gagal dia akan fatal error.
Nah, ini untuk melakukan ping float-nya. Jadi dia dilakukan ping terus-menerus, ditambahkan argumen minte. Nah, ini maka dia akan terdeteksi sebagai ping float. Maka di file lognya tersebut dia akan muncul eh, riwayat atau ping float tadi tertangkap oleh si ICMP info rules tersebut. Oke, kemudian di bawahnya juga ini bagian alert. Ini juga sama di bagian NIDS tadi, bagian konfigurasi atau rulesnya. Eh, ini bisa diatur juga agar muncul apabila ada paket yang membahayakan, maka akan muncul juga di lognya. Oke, mungkin saya akan update kembali apabila menemukan bahan prakteknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.